Berikutnya, jam 8 tadi sudah ya, mulailah hormon stres mulai meningkat pelan ya, hormon kortisol, stres gitu kan. Nah, ini Masya Allah, benar menuntut ilmu itu pagi hari. Jangan ibu malam-malam. Sekolah SD jam berapa bu? Jam 10 malam? Enggak ada. Ternyata fungsi kognitif manusia itu paling tajam, pusat pikiran, sistem limbik ya, di situ ya, sistem emosional semua di sana, jam 10 pagi. Ya Allah. Bener lah, ritme sekolah emang pagi bu ya. Jadi bu kalau ada anak sekolah sore, ibu pindahkan aja sekolahnya. Bisik-bisik saya ngomong ya. Biar anak ibu sesuai dengan kronobiologis gitu ya. Maaf ya yang punya pendidikan sore. Boleh lah kalau udah dewasa. Maksudnya yang masih kecil-kecil tuh loh bu, gitu ya. Apalagi nih, jam 11 sistem imunitas menurun. Sel darah putih menjadi kurang aktif. Jadi mulai jam 11 kayak dulu lah. Ya, setelah waktu duha, tidurlah jam 11 sampai jam 12. Kan zuhur jam 12.30 ya biasanya. Karena udahlah sistem jantung tadi cepet ya, mulai siang tadi di tengah-tengah, di waktu tengah hari tadi midday, ditambah sistem imunitas sedang tuh turun. Jadi tidur, anak-anak bu tolong kalau pulang sekolah yang mungkin kelas 1, kelas 2 SD, dia kan sedang ada tuh proses epifisis pemanjangan tulang ya, untuk di tumbuh tinggi. Ibu, kalau pulang sekolah jemput jam 11 suruh bobok bu, suruh tidur. Ya, karena kalau ilmu kedokteran anak adanya growth pain ya, sakit kaki anak pegal-pegal, itu sedang mau tumbuh tulang anak. Ibu, modulasi ibu suruh anaknya tidur. Pertama supaya imunnya sehat ya, sedang dia tidur kan diistirahatin, dan jantungnya juga bisa berpacu dengan stabil. Jangan nanti ibu nampak anak jam 11 layang-layang mainan di tengah lapangan. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau mau menyesuaikan dengan teori ini, baiknya kailullah, sunnahnya begitu. Ya, nanti sore boleh main, nanti saya cerita lagi. Oke, berikutnya jam 12 siang. Tuh, stres meningkat, dibutuhkan memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran jeda ya. Ya Allah, kailullah lah solusinya. Sudahkah sekolah-sekolah di sini melakukannya? Sekolah Islam? Belum ada yang ibu guru di sini atau kepala sekolah? Ada, Masya Allah. Tolong sampaikan bu ya. Nanti di sekolah bikin kurikulum siang hari tidur di masjid. Atau di kelas gitu. Ya posisi tidur jangan duduk, berbaring lah ya. Tidurnya begini-gini. Jadi jam siang tadi. Terus jam 4 mulai lagi nih meningkat jantung. Jadi jantung tuh nggak terus-terusan jam 12 deg-deg nggak ya, mulai turun lagi gitu kan, naik lagi nanti mulai sore hari. Nah, ini pada kondisi ini saat ini paling tepat untuk berolahraga. Ya, karena tadi siap-siap apa? Mengeluarkan urin kan? Urin tuh membuang racun bukan bu? Kalau ibu olahraga keringetan nggak? Jadi fungsi ekskresi dari pori-pori kulit keluar, dari urin tadi. Jadi sebelum anak main layang-layang dan main bola, nak, ini minum nak air putih yang banyak. Supaya nanti bisa melancarkan detoksifikasi nak, biar racun-racun yang kamu makan tadi bisa keluar gitu ya. Masya Allah bu, jadi ibulah begitu. Jadi madrasatul ula terbaik dengan ilmu. Jadi sehat dengan Al-Quran dan Sunnah, mulia dengan ilmu. Ilmu dari Quran dan Sunnah tentunya. Saya hanya sebagai fasilitator seorang dokter duniawi. Yang saya sandarkan ilmunya juga harus dari Quran. Jadi setiap malam saya textbook kedokteran lama mulai saya singkirkan. Masih saya gunakan karena saya juga masih mengoperasi orang ya, masih menolong bersalin di rumah sakit. Tapi di sela-sela waktu saya membaca Quran dan tadabbur untuk bisa saya bumikan kepada sahabat pada ummahat ya. Jadi ini sore hari setelah anak lari, suami main olahraga, main tenis, kayak main apa terserah, pulang ya sebelum maghrib mandi ya gitu ya. Karena jam 5 bu, Masya Allah, ada hormon serotonin, kebahagiaan, gembira di sore hari berkumpul. Benarlah anak disuruh mandi, siap-siap mau menuju salat maghrib ya, jam 6 mulai mandi, bersih-bersih, berwudu. Jadi sebelum azan sudah duduk di masjid. Karena hormon inilah hormon sedang bahagia-bahagianya. Jadi kalau ingin menyatakan cinta, katakan cinta pada sore hari kepada suami bu ya. Dengan menyiapkan makanan terbaik. Apa sih dong makanan terbaik? Nanti saya kasih tahu. Oke. Gampang ya bu belajar kronobiologi? Gampang? Gampang. Saya udah kayak pendongeng. Enggak pendongeng, ini dongeng ilmiah. Jadi science fiction.
Enggak lah, ini adalah tuntunan kronobiologis berdasarkan Quran dan ilahiyah, alamiah dan ilmiah. Tadi ini saya nukil dari hadis sahih ya, dari apa ini? Tidur dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidurlah kailullah, tidur siang, karena setan tidaklah tidur siang. Jadi kalau kita nggak tidur siang, nanti setan kita kayak setan dong. Bukan, saya bukan ahli tafsir ya, bukan ahli hadis. Maksudnya ikutin saja lah sunnah ya. Sepakat tadi ya, begitu banyak maslahat kalau tidur siang tadi, sudahlah hormon kita meningkat untuk letih, kita bawa istirahat. Jadi mari tidur siang. Nih, jam sekarang nih Bu, kita sama ngapain? Denyut jantung paling stabil, ingin olahraga. Ya, ayo Bu olahraga. Ujian tapi dok. Kemudian level adrenalin tertinggi, denyut jantung cocok untuk aktivitas fisik tadi ya. Kemudian pukul sore, racun tadi kan, buang ini kan, sisa-sisa metabolisme kan, yang pipis tadi. Makanya kalau dibuat olahraga keringet kan keluar. Itu kok dijilat asin. Iya, maksudnya itu mengeluarkan detoksifikasi. Dan apa pesan Rasulullah pada sore hari? Makan dan berminyak dengan zaitun. Jadi menjelang sore hari, menurut Rasulullah dari satu kisah dari Ibunda Siti Aisyah, Rasulullah itu mengkonsumsi makanan pokok seperti roti gandum, minum zaitun. Jadi coba makan roti gandum ya Bu, ya, dan bubur. Ada tuh namanya sarit atau talbina. Di sini di Asabil ada. Bukan saya promo, tapi memang itu sunnah. Jadi ibu kalau sore makannya bakso cocok nggak? Nggak cocok juga ya. Kalau sekali-sekali ya bolehlah cheating lah. Tapi kalau bisa habitnya harus gini. Jadi suamiku hari ini kok tampak begitu luar biasa. Jadi kasih langsung bubur gitu Bu ya. Kasih zaitun. Suaminya langsung, ini apa? Ini sunnah semua Pak Abi. Allah, indahnya suami kalau begitu istrinya. Tapi memang Jakarta ini nggak kondusif ya waktu segini pulang ya. Baru keluar kantor macetnya 2 jam. Sampai rumah bukannya olahraga, nginjek kopling gas. Atau sedang berdiri di KRL. Ya apapun itu nggak apa-apa. Kalau kita senang, bahagia, tidak kufur atau syukur, insya Allah ada hormon kebahagiaan yang keluar tanpa harus beraktivitas. Oke, berikutnya mulai malam menjelang. Maghrib nih, udah selesai sholat ya. Bila kita sedang sakit, di sinilah mulai demam anak-anak tuh. Jam 21, jam 9 makin panas, gitu ya. Karena di sini sistem imun meningkat. Sedang melawan kuman jam 9, jam 10 malam, jam 11. Bu, Ibu tahu, saya mau cerita sedikit nih, mengubah mindset. Kalau lagi demam, Ibu jangan panik Bu. Itu tubuh sistem imun sedang melawan sesuatu yang tidak fitrah sedang ada di tubuh. Jadi serdadu sistem imun, darah putih, makrofag dan dendritic cell ya, faktor-faktor zat-zat inflamasi itu melawan yang enggak fitrah tadi, menimbulkan suatu simptom gejala, kalor, rubor, dolor gitu ya. Jadi apa itu kalor? Kalor merah gitu ya, radang gitu ya, memerah, dolor, terus bengkak, terus dia rubor, kalor, panas ya, demam. Jadi dia demam kan? Ada solusinya waktu itu. Islam ada solusinya, yaitu apa? Padamkan dengan air. Sesungguhnya demam adalah bagian dari api neraka, maka padamkan dengan air. Jangan panik. Ya Allah, Mama, Ibu doakan. Tubuhmu sedang melawan kuman. Ibu bantu padamkan dengan air. Kalau kebakaran, mobil pemadam kebakaran damkar, madamnya pakai apa Bu? Pakai air, pakai paracetamol. Saya bukan nyindir, tapi maksudnya memberikan solusi lah gitu. Ini sedang proses fitrah Bu. Susunan serdadu imunitas innate yang pertama sedang melawan, support dengan air minum. Nak minum, apalagi tambah madu, Masya Allah. Pertama istighfar dulu, ya Allah, anakku demam, aku salah tidak menuntunnya secara kronobiologis tadi. Bahasanya gitu loh. Tapi Ibu nggak panik, nggak apa-apa, semangat nak, ayo minum. Bismillah, ini madu, tambahin lagi doa Al-Fatihah dalam airnya. Allah, jadi kalau kita sakit cari Allah Bu, cari tuntunan yang berasal dari Rasulullah. Itulah akidah seorang muslim ketika sakit.
Kita jauh dari situ. Nanti WA dokter Meti aja nih nanya herbalnya. Terus pertanyaannya gini, dok anak saya lagi demam, herbalnya apa? Astagfirullah, kok nanya herbal? Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Itu kan saya yang dicari, saya kewalahan sudah nggak bisa mampu membalasnya. Jadi sekarang udah ya, tahu ya. Ya, jadi begitu. Ya berikutnya, tengah malam lagi berlanjut. Anda yang sedang hamil tua, di sini memang saatnya Anda melahirkan. Makanya saya selalu, orang melahirkan saya terganggu jam biologisnya karena saya SPOG. Jadi lahiran malam Bu, ini saya harus tidur Bu. Ibu sih lahirnya malam. Tapi nggak apa-apa lah. Saya berkorban demi pasien karena Allah. Karena Allah titipkan saya sebagai SPOG. Ya saya harus amanah. Jadi ibu yang malam-malam lahiran wajar karena di saat inilah hormon oksitosin sedang meningkat ya. Bersiaplah hormon-hormon pemicu kontraksi. Hormon oksitosin bukan diartikan hormon hanya untuk kontraksi. Ibu sekarang browsing deh gadgetnya di Google. Coba deh silahkan. Ada yang disebut deep love hormone atau love hormone, oksitosin. Jadi jangan berpikir ibu menyusui oksitosin terus kontraksi. Itu hanya sebagian perspektif yang memandang bahwa oksitosin buat kontraksi, buat menyusui. Tapi di saat itulah ibu harus memeluk anak atau suami, ya. Karena fungsinya oksitosin adalah ada kalau kita sedang merasakan jatuh cinta. Jadi anak-anak atau suami yang kurang kasih sayang atau istri kurang kasih sayang, kurang sentuhan atau pelukan di malam hari. Ya loh, karena dia kan harus keluar di saat itu. Dia keluar kalau ada stimulus, sensasi yang diterima adalah sensasi jatuh cinta. Bukan malam kita ngerepet gitu Bu, kamu siung, kamu begadang kamu gitu. Kan anak-anak suka nangis ya, terjaga. Misalnya usia batita gitu kan suka merewel ya, terjaga atau mimpi buruk. Peluk Bu, peluk. Peluk. Bacain Al-Fatihah, salawat. Supaya anak merasa nyaman. Saya diberi kasih sayang pada ibu saya. Maka itu oksitosinnya banjir. Nah jadi jangan lagi, ini para umat, oksitosin jangan menyusui, nanti keguguran. Kita nggak boleh hanya memandang sesuatu hanya dari satu sisi. Begitu luas ilmu ini, jadi kita harus berfaham yang ini, holistik. Berfaham yang luas gitu. Jadi sepakat ya nanti malam Bu ya, peluk yang ada di samping bantal. Hah? Siapa Bu? Guling, kan ada suami yang udah menikah, yang nggak udah menikah sudah akil balik. Ayo menikah, cepat, manas-manasin saya supaya nanti ibu berlimpah hormon jatuh cintanya. Masya Allah, indah sekali deh belajar kedokteran. Siapa di sini yang dokter, ada nggak? Atau kesehatan? Ini menjadi suatu modal ibu untuk berdakwah, ya. Apalagi nih jam ya. Jangan juga jam 1 malam peluk-pelukan nggak tidur-tidur ya. Sebentar lah sebelum terjaga gitu, suamiku, anakku gitu. Terus ini apalagi, maaf, kepencet. Jam 1 tadi itu apa? Terbaik ya tidurlah ya. Harusnya Bu, gejala asam urat mulai terjadi mulai jam tengah malam ini nih. Karena pada saat ini sendi-sendi kita mulai terjadi penumpukan uric acid. Jadi purin pirimidin satu produk asam urik gitu ya. Itu penting buat metabolisme dari asam nukleat DNA ya. Tapi kalau ibu bahan bakunya kelebihan, dia akan ditumpuk di sendi-sendi ya. Jadi pinter-pinter, ini topik lain lagi nantilah dibahas. Nanti ibu nggak nyambung puyeng sendiri. Tapi sebut tahu aja kalau ada sakit-sakit sendi jam 1 malam, jam 2, gejala asam urat saya nih, astagfirullah gitu ya. Baik, jam 3 orang asma. Ya, fungsi orang apa nih kejadian asma? Karena mulailah di sini jam 3 terjadi perubahan, kita sudah mulai lumpuh tidur dalam kelumpuhan gini. Pernah lihat nggak orang tidur kayak ketindihan gitu ya? Nah, oke lah dari paham ilmu yang metafisika ada goibnya gitu ya. Tapi secara kedokteran bahwa tidur-tidur itu ada 3 fase tidur. Nanti saya jelaskan lagi berikutnya ya. Nanti kita bahas tentang yang ini jam 3 ya. Nanti jam 3 kita bahas. Nah jam 4 ini kematian. Bukan berarti harus matinya subuh. Bukan ya. Ini teori saja gitu. Nanti ada hubungannya dengan fase tidur. Nanti saya. Karena kan sesungguhnya tidur kita mati kan.
Jadi kalau nggak balik lagi ke jasad, kita mati beneran. Kalau ada gangguan nanti di siklus tidur. Ya, memang ajal, saya nggak bahas tentang kematian harus subuh ya, harus jam 4 ya. Tapi secara kronobiologis ini diteliti seperti itu. Jadi hadis Rasulullah, kita bicara tentang tidur adalah dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah tidak tidur sebelum Isya, dan tidurnya setelah Isya, dan tidak berbincang-bincang setelahnya. Beliau bersabda, tidak ada obrolan setelah sholat Isya kecuali bagi orang-orang yang sedang sholat atau orang yang berpergian sedang safar. Jadi Rasulullah itu mencontohkan dia nggak pernah tidur sebelum Isya, ya. Jadi maghrib terus tidur, enggak, jangan, nanti bablas. Habis Isya tidur dan jangan berbincang-bincang kecuali orang yang sedang sholat ya, mungkin sholatnya mau dari Isya sampai subuh. Ada ya Bilal ya, tidak berhenti-berhenti sholat gitu. Terus kalau berpergian ya nggak mungkin lagi nyupir terus tidur. Ini kan sunnah, ya sesuai lah, fleksibel lah. Jadi apalagi jangan lupa saat udah pada Isya tidur, padamkan lampu di malam hari. Saat kalian tidur malam, kuncilah pintu, tutuplah bejana, makanan dan minumannya tutup. Jadi pada malam hari mulai habis Isya, kenapa tadi kalau dihubungkan dengan ilmiahnya, hormon melatonin. Melatonin tadi kan relaksasi dan regenerasi ya, juga growth hormon sinkron dengan melatonin untuk membuat sel tumbuh. Itu mulai ada jam 8 malam ya, PM sampai jam 9, dan mulai 7 pagi udah nggak ada lagi. Jadi kalau malam bergadang, kira-kira tumbuh nggak selnya, beregenerasi nggak? Enggak gitu Bu. Tidurlah sesuai dengan tuntunan tadi. Ya Allah, Masya Allah. Dan pada tengah malam ya jam 12 itu, ini ada waktunya nih. Jam berapa ini? 12 siang ya. Ini yang paling tinggi nih. Jam 3 ya. Dan jam 3, jam 4. Jam 4 udah mulai turun. Pantaslah sepertiga malam disuruh bangun. Jadi puncak kadar hormon rileks kita sudah selesai. Di sebelum pukul 4 udah selesai, udah turun lagi. Bangunlah jam 3 ya untuk sholat qiyamul lail kan. Karena kita tidak mengharapkan melatonin tinggi, dia sudah dalam fase decrease, menurun. Ini dia polanya. Ini riset loh Bu, bukan kata saya, tapi sebagai orang yang beriman, pantas, Masya Allah, benar, makin cinta, makin rindu sama Rasulullah, bahwa benar sunnahnya, bahwa pada jam 3 saya tidak perlu tidur lagi, melatonin saya sudah selesai kerjanya. Ya. Ini masih ngorok aja Bu. Aduh. Oke. Jadi ini dia ritme sirkadian melatonin tadi ya. Tidur tadi Bu, saya mau cerita ada 4 fase tidur. Fase kematian sementara kita di malam hari. Tidur rata-rata 90 sampai 120 menit. Ini masing-masing ya, 90, 90, 90, 90. Kalau 90 kali 4 berapa Bu? 360. 360 bagi 60, 6 jam. Ya, 6 jam Ibu tidur, oke lah 6 sampai 8 jam ya teorinya ya. Karena kita mencukupi hak tubuh untuk menjalani kronobiologi. Kurang dari 6 jam, sistem tubuh kita tidak harmonis. Persneling antar organnya tidak sinergis. Ini dihitung. Jadi stage 1 tuh apa Dok? Stage 1 dan 2 gerakan mata tidak cepat. Jadi tidur aja gitu. Tutup mata. Nggak gerak-gerak malah matanya tidur. Gitu ya. Saat tidur itu ternyata kita mulai ritme jantung melambat, paru-paru melambat. Ya istirahat kan, relaksasi kan. Suhu tubuh mulai turun. Jadi kalau anak demam kita kompres terus tidur lebih baik Bu. Ya, habis kasih minum tadi kan, kompres, tidurkan anak. Bacakan Quran. Dengan dia tidur, suhu tubuh otomatis akan turun juga. Ya. Jadi jangan sampai anak demam masih melek aja. Gimana caranya Ibu buat dia tidur deh. Dan juga otot kita menjadi juga lemes lah, ototnya begini enggak ya, jadi tetap menurun. Stage 1 dan 2, jadi 120 menit kurang lebih atau 2 jam. Kalau tidur jam 8 atau jam 9, jam 11 Ibu udah mulai fase stage 1 dan 2 di mana fungsi jantung, paru, suhu, dan otot menurun. Ini fase tidur awal. Fase 3, tidur delta, gelombang otaknya. Ditangkap udah pernah di EEG ya, sudah di ensefalogram gitu ya, elektroensefalogram kelihatan. Dan ini mulailah terjadi
sinkron dengan melatonin tadi. Regenerasi sel ya, relaksasi yang deep, terus mulai mengganti sel-sel rusak, growth hormone untuk membuat kita bertumbuh atau bukan tumbuh ke samping ya, terutama untuk sel-sel yang sudah rusak tumbuh lagi gitu ya. Di fase ketiga tidur. Jadi nggak boleh tidur ayam juga, Bu. Tidur ayam ibu nanti nggak bisa membuat tubuh menjadi regenerasi. Melatoninnya belum optimal gitu. Berikutnya fase keempat, ini yang agak hati-hati, bisa sudden death. Di subuh hari tadi ya jam 3 jam 4. Kenapa? Makanya Bu jangan sampai ibu sudden death. Bangun langsung supaya langsung bisa qiyamul lail. Karena ini gerakan mata yang cepat tidurnya. Jadi gini, ibu pernah liatin suami nggak kalau ibu kebangun duluan? Goyang-goyang matanya. Pernah lihat REM, tulisan REM di kedokteran itu REM, Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement itu adalah fase tidur, bukan deep sleep lagi. Dia sudah fase sebenarnya mau bangun ya. Fase tubuhnya tadi semua relax ya, fase 3, fase 2, 1, 2 relax. Salah, 3 ya, 3 relax. Dia udah mulai bangun karena melatonin kan sudah mulai turun kan. Mulai adrenalin berganti meningkat, dia sudah mulai bangun tapi belum terjaga. Tapi sudah seperti mobil dipanasin. Makanya goyang-goyang, terus ujut-ujut gitu. Pernah kan gelek-gelek tidur, apaan sih papa kayak orang kesetrum gitu ya. Itu wajar. Karena apa di situ? Karena di situ terjadi mau membuat wake up, persiapan membuat wake up dari yang sudah tidur gitu ya. Kan pagi udah mulai adrenalin bangkit nih. Kalau ibu masih santai terus nggak pernah ada mulai membangunkan, kira-kira bangun apa? Lemes lagi kan gitu ya. Jadi sudah mulai secara normal tubuh itu begitu. Rapid eye movement. Movement bergerak. Jadi tidur ya matanya udah gerak-gerak. Itu bukan lagi tidur nyenyak, dia sudah mulai bangun. Dan bukan hanya mata, otot juga udah mulai bangun, tapi dia belum maksimal bangun. Dan di saat inilah kita mulai alam bawah sadar tuh suka ada ketindihan, kok lemes, kok ini gitu ya. Nah, gitu. Kita mulai itu. Jadi kalau dihitung, Bu, manusia kalau umur 60 rata-rata ya seperti Rasulullah, kita setengahnya buat tidur. Ya iya, memang kan siang dan malam untuk istirahat kan. Jadi siang buat tidur, setengahnya buat aktivitas. Jadi kalau ibu sudah paham begini, sesuai dengan kemampuan ibu. Tidurlah di malam hari ya, jangan siang hari. Tadi kalau Allah saja tidur siang. Jadi ibu hargailah waktu. Walaupun tidur tetap aja kita beribadah. Karena kalau begini kita bangun, daripada saya nanti tidurnya bablas sepertiga malam, toh melatonin saya sudah drop. Ngerti ya? Jadi regenerasi sudah selesai nih. Kenapa nggak saya bangun aja buat tahajud di sepertiga malam? Toh saya harus wake up supaya fungsi adrenalin untuk mengaktifkan saluran cerna membuang sampah tadi mulai ini. Jadi kalau sahur nggak apa-apa makan jam 4 ya. Kan sepakat tadi melatonin udah turun, mulai terjadi membangunkan switch on dari pencernaan kan, nggak ada masalah sahur pagi hari sesuai dengan kronobiologis. Tadi kan udah lihat tadi kan grafik ini Bu, grafik ini nih udah lihat kan melatonin jam 4 aja sudah turun, sementara tadi kita perlunya kan ini. Nah, Dok, melatonin itu apa sih Dok? Hormon. Kajian saya tentang hormon udah ada. Melatonin itu bahan bakunya tetap asam amino Bu, dari triptofan. Triptofan itu asam amino berasal dari pisang gitu ya, dari korma, dari susu kambing, dari buah-buahan ada beberapa. Itu membuat kita punya bahan baku melatonin yang cukup. Jadi kalau ibu browsing pengen tahu aja sekarang, coba cek di internet, di gadget. Kalau orang susah tidur dikasih obat resep membeli suplemen melatonin. Nanti mungkin insya Allah kita akan buat kajian isinya tentang bagaimana melatonin kita berhamburan banyak dalam tubuh dengan cara memberi masukan produk ciptaan Allah yang original, natural. Jadi nggak perlu beli suplemen melatonin ya. Oke, tadi ini begitulah. Yang terakhir nih satu kata-kata yang ingin saya ingatkan. Kita suka kehabisan waktu. Jadi surat Al-Asri, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran
Ironisnya, kita sering membaca surat Wal Asri untuk mempersingkat waktu sholat kita. Padahal inilah surat yang memperingatkan kita tentang kehabisan waktu. Jadi, kajian kita selesai. Silahkan tanya jawab. Dalam hal ini, saya ingin bertanya, kira-kira yang saya sampaikan tadi melekat nggak dalam kolbu? Insya Allah ya, Alhamdulillah. Karena ilmu kan untuk beramal. Kalau saya kasih ilmu, masuk kiri keluar kanan, ibu nggak mau praktek nanti malam, jangan lupa tadian tips-tips romantis. Lakukan. Nah gitu, apa namanya? Jangan sampai ibu baca surat Wal Asri nanti kalau pengen buru-buru. Jauhkan dari sifat tergesa-gesa yang sifatnya untuk beribadah ya. Wah, untuk memulai tepat waktu, iya maksud saya saat ibadahnya kita pengen buru-buru selesai gitu. Jangan. Baiklah Bu, semua yang sempurna datangnya dari Allah. Semua kekhilafan adalah milik saya. Semoga kita difahamkan dalam berilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, penghafal Quran generasi pertama. Allahumma faqihu fiddin wa alimna ta'wil. Ya Allah, fakihkan aku dalam mempelajari Al-Quran dan mampukan untuk memahami esensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.